Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi ya di mata kuliah Sistem Security. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan di jaringan nirkabel. Ya, kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang celah-celah keamanan yang ada di jaringan kabel. Nah, di jaringan nirkabel ini menarik karena saat ini hampir semua device itu terhubung ke jaringan komputer itu menggunakan wireless. Nah, itu ya. Nah, kita akan lihat kira-kira ada celah keamanan apa saja dan bagaimana cara mengamankan jaringan komputer nirkabel kita. Baik, saya akan tampilkan materinya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keamanan di jaringan wireless ya. Oke, nah pertama adalah masalah di jaringan komputer wireless ya. Jadi jaringan komputer wireless kita itu ada masalah yang by nature itu sudah terjadi memang ya. Oke, kita akan lihat apa sih masalahnya. Nah, sinyal masalahnya ya. Sinyal ini bisa dilihat sebagai dua sudut pandang, yaitu bisa sebagai sisi positif atau sisi negatif ya. Kalau sisi positifnya karena kita bisa terhubung menggunakan sinyal WiFi, kita bisa mobile, kita bisa roaming, kita bisa kemanapun bergerak dengan perangkat kita tetap terhubung ke jaringan komputer, ya. Tapi di situ juga letak kelemahannya, ya. Kita sulit untuk membatasi eh, sinyal kita itu, ya. Jadi di sini saya ada gambar di bawah ini ya. Misalnya router dipasang di dalam rumah kita, tapi sinyalnya itu bisa kemana-mana loh, bisa sampai ke jalan, bisa sampai ke tetangga kita bahkan, gitu ya. Karena sinyal WiFi itu dia bisa menembus tembok, ya. Dia bisa menembus halangan-halangan secara fisik. Ya. Oke, cuman memang tergantung dari powernya, kemudian tergantung dari ketebalan temboknya, dari material yang digunakan, itu efeknya berbeda-beda, tapi yang pasti dia itu bisa menembus, gitu ya. Nah, maka dari itu wajib ya kita menggunakan password untuk WiFi kita ya. Ya kita gunakan password misalnya pakai WPA 2 ya minimal. Karena kalau WP itu mudah sekali untuk dibobol. Kemudian kalau bisa disarankan menggunakan access control list ya. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bisa membatasi perangkat-perangkat yang boleh terhubung atau tidak boleh terhubung ke access point kita. Nah, kita namanya access control list. Nanti di sana ada blacklist dan ada whitelist. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Oke ya, jadi masalah adalah sinyal ya. Kita tidak bisa membatasi ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk mengupayakan agar sinyal kita itu tidak terlalu meluber kemana-mana ya. Nah, kita harus set powernya. Kalau di beberapa access point itu simple ya, di sana itu ada powernya itu low, medium sama high. Kalau access point yang pro ya itu biasanya kita bisa setting secara manual. Kita bisa masukin angkanya di sana berapa powernya gitu ya. Tapi jangan lupa ini butuh set survei. Set survei itu artinya begini. Ketika Anda pasang WiFi di rumah, di rumah misalnya ya, kemudian Anda powernya Anda setting low, maka bisa jadi ada area-area di rumah tersebut yang nggak dapat sinyal. Begitu. Ya, misalnya ada di kamar mandi yang ada di pojokan atau misalnya di kamar tidur yang ada di jauh dari akses poinnya atau terhalang banyak tembok. Nah, ya jadi sebelum Anda menentukan berapa power yang sebaiknya dibutuhkan yang ideal, maka Anda melakukan namanya set survei. Anda harus keliling. Anda set akses poinnya ke mode powernya low misalnya, kemudian Anda keliling, Anda gunakan HP Anda install aplikasi WiFi monitor, ada banyaklah aplikasi itu ya, yang dia bisa menampilkan sinyal WiFi. Itu Anda keliling aja rumah itu. Kira-kira di mana? Nanti di titik tertentu, misalnya WiFi-nya dia ngedrop, Anda coba speed test. Anda tes bandwidth-nya. Kalau kita masih oke, ya sudah, lanjut. Kalau ternyata misalnya ada di kamar, dan kamar Anda itu sinyalnya susah, maka powernya dinaikin. Tapi efeknya gitu, powernya semakin kuat, dia jangkauannya akan semakin melebar, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya RSSI.
receive signal strength indicator. Jadi ini kita bisa mencatat, memasukkan ke dalam access point kita itu, kita access point ini boleh menerima sinyal itu minimal berapa sih, gitu ya. Ini biasanya ada di beberapa access point yang pro ya, yang apa namanya, yang agak mahal gitu ya. Nah, jadi bukan hanya perkara power, tapi kita bisa membatasi kualitas sinyal. Jadi meskipun kita dapat sinyal, tapi kalau kualitasnya dia itu jelek, maka sebaiknya diputus saja, jangan connect. Nah, ini berguna kalau kita memiliki banyak akses point di satu ruangan, ya. Seperti di kampus kita, di fakultas kita, di jurusan kita itu kebetulan saya yang ngeset itu saya set RSSI-nya cukup tinggi, ya, yaitu -67. Jadi itu sinyalnya kualitasnya harus sangat bagus agar Anda boleh connect ke WiFi itu. Kalau kualitasnya nggak bagus, tidak sangat bagus, ya, Anda akan di-kick dari akses point itu dan Anda akan bisa connect akses point lain yang kualitasnya lebih bagus lagi. Jadi itu untuk memastikan Anda selalu mendapat koneksi internet yang bagus. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian, nah itu akses control list. Akses control list nanti kita bahas selanjutnya dan kita gunakan WPA password encryption minimal ya. Sekarang udah ada WPA 3 gitu ya. Harus di encrypt, atau kalau Anda nggak pakai password, misalnya kayak di kampus ya, Anda pakai hotspot, pakai login gitu ya. Jadi bisa login gitu. Nah, ini yang penting yang sering dilupakan, ubah password WiFi Anda secara berkala. Ya, disarankan misalnya 3 bulan sekali itu harus diubah passwordnya. Ya memang repot sih, tapi dengan demikian orang yang tahu password Anda, misalnya tetangga Anda yang nggak sengaja tahu password Anda, itu dia akan putus, nggak bisa karena passwordnya ganti lagi. Cuman ya Anda harus ganti password di setiap perangkat Anda. Nah, itu yang agak repot memang. Oke. Kemudian, nah, ini ada yang namanya AP Client Isolation, ya. Jadi dia itu fungsinya untuk menyembunyikan perangkat-perangkat lain yang ada di jaringan tersebut sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Itu ya. Biasanya di sini ada pilihannya, ada centangannya, enable client isolation, atau Anda bisa gunakan subnet masknya /32. Ini sama saja, ya. Nah, jadi kalau Anda tidak menggunakan client isolation, jadi di jaringan komputer itu semua klien bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau pakai AP isolation, seolah-olah nggak ada perangkat lain di jaringan tersebut, hanya ada perangkat Anda dan gateway. Ya, jadi dia nggak bisa saling berkomunikasi. Efeknya apa? Anda nggak bisa sharing folder, Anda nggak bisa sharing printer, sharing-sharingnya nggak bisa, mati semua. Gitu ya, itu efeknya. Nah, ini contoh di fakultas kita ya, kebetulan saya juga yang set itu networknya. Itu kalau Anda perhatikan, kalau Anda connect, Anda akan dapat subnet namanya 255 255 255 255 ya. Nah, itu kalau saya melakukan network scanning seperti ini, itu nggak kelihatan semua, ya, mati semua. Ya, jadi live hostnya hanya ada 2, yaitu komputer saya yang saya gunakan untuk scanning ini dan gateway. Sudah itu aja, yang lain nggak kelihatan. Gitu. Jadi apa namanya, ini gunanya ya untuk menghindari network scanning. Kenapa kok nggak boleh Pak network scanning? Udah kita bahas kemarin ya di celah keamanan di jaringan komputer. Nah, itu udah dibahas kemarin. Ada apa di network scanning itu ya? Oke. Nah, ini tantangan bagi network admin yang mengelola network skala besar ya. Biasanya ada AP row. AP row itu dia akses point palsu, tapi dia ngeklon. SSID-nya sama, nama WiFi-nya sama, ya, nama WiFi-nya sama. Nah, masalahnya adalah klien itu dia akan otomatis terhubung ke SSID yang sudah diketahui sama dia, gitu ya. Contoh, HP Anda, kita kan masuk ke apa namanya, wilayah kampus, otomatis HP Anda akan connect ke Win Malang WiFi-nya. Nah, karena Anda sudah pernah menyimpan informasi itu di HP Anda. Nah, bagaimana jika saya punya akses point dengan nama @Win Malang, tapi bukan miliknya Win Malang, tapi milik saya sendiri. Nah, itu ya. Lalu untuk apa, Pak, gunanya itu? Nah, biasanya bisa digunakan untuk sniffing, MITM ya, udah kita bahas sebelumnya, dan juga bisa digunakan untuk phishing. Ya, jadi bisa meredirect, membelokkan website-website yang harusnya dia asli dibelokkan menjadi website yang apa ya, menyerupai. Contoh di sini, PayPal ya. PayPal di sini Anda perhatikan alamatnya.
PayPal /accounts.com. Nah, ini kan mencurigakan ini. Ini kemungkinan besar ini bukan punya PayPal, tapi tampilannya mirip sekali dengan PayPal, mirip sekali. Maka orang yang tidak aware, tidak apa namanya, tidak mengerti teknis-teknis seperti ini, dia hanya melihat tampilannya saja, dia biasanya akan masukin di sini login. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh MITM. Biasanya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa apa saja ini websitenya, bisa apa saja. Bahkan di beberapa distro yang digunakan untuk pen testing itu ada softwarenya untuk kita bisa ngeklon tampilannya website apa. Kita tinggal kasih URL-nya aja, nanti otomatis kita akan ngeklon. Ya, misalnya Anda mengklon apa sih? Si akad misalnya, e-learning misalnya, itu bisa. Gitu ya. Jadi tujuannya untuk menipu orang agar dia memasukin username dan password-nya. Maka Anda tahu username password-nya orang itu. Ya. Jadi menggunakan access point yang Anda buat sendiri di sini. Nah, ini cara untuk mengatasinya lumayan agak repot juga ya. Jadi di sini itu Anda harus tahu Anda punya akses point berapa, kemudian ketika Anda mendeteksi ada akses point lain di lingkungan Anda harus cari itu. Dan biasanya itu disembunyikan, biasanya nggak mungkin ditaruh terang-terangan dia, biasanya disembunyikan. Nah, itu agak repotnya. Gitu ya. Oke, kemudian make clone ya, make clone. Jadi access control list yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Di sini di access point itu biasanya ada blacklist atau whitelist. Jadi kalau whitelist itu access point ini akan mengizinkan device-device dengan MAC address itu yang terdaftar untuk connect. Kalau MAC address-nya nggak terdaftar, dia nggak boleh connect. Atau sebaliknya, kalau blacklist, maka MAC address yang terdaftar itu dia nggak boleh connect. Selain yang terdaftar ini boleh connect. Nah, ya, kuncinya ada di MAC address. Sekalipun dengan hotspot, mikrotik hotspot seperti di kampus ya, Anda login, itu dia menyimpan informasi MAC address. Jadi MAC address ini diberikan alamat IP sekian, itu boleh login, satunya dia login dan seterusnya. Nah, itulah. Lalu di mana Pak celah keamanannya, Pak? Nah, bagaimana jika kita bisa nge-clone MAC address yang sudah login ke hotspot atau yang ada di access control list. Bagaimana caranya, Pak? Apakah ini mungkin, Pak? Mungkin, bisa caranya ya. Caranya sangat mudah sekali. Anda masuk ke sebuah jaringan komputer wireless, Anda scan di sana akan kelihatan device-device yang connect, Anda ambil MAC address-nya, Anda clone, selesai. Semudah itu, ya. Nah, kayak jadi itu salah satu tips untuk masuk ke jalan jaringan komputer, tapi ini tidak dilegalkan ya, nggak boleh seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah keamanan di jaringan komputer nirkabel itu sangatlah penting, harus ada pengamanannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa membatasi jaringan kita itu sampai di mana saja. Orang lain yang nggak kita kenal tuh bisa masuk ke jaringan komputer kita jika tahu caranya. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa teknik untuk mengamankan jaringan komputer yang tadi sudah saya sebutkan, tapi pasti akan ada drawback-nya, akan ada konsekuensinya. Ya, jadi ada gambar seperti ini ya, security dan kenyamanan, kemudahan. Ya, itu pasti berbanding terbalik. Semakin aman, semakin repot makainya. Kalau semakin tidak aman, semakin gampang makainya. Nah, tinggal kita maunya pasang di mana nih posisi kita. Ya, ini mencari titik tangannya nih ya memang agak tricky, agak susah gitu ya. Contoh, semakin aman, semakin susah urusannya. Misalnya, Anda buka sebuah aplikasi, selain username dan password, Anda juga harus memasukkan misalnya kombinasi perhitungan angka atau Anda menggunakan CAPTCHA. Ya, itu kan agak repot ya, gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya Anda connect ke WiFi tanpa login, itu kan gampang sekali. Ya pokoknya ada WiFi, connect masuk, connect ke internet, selesai. Mudah digunakan, tapi sangat-sangat tidak aman. Jadi itu kesimpulan untuk materi kali ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada yang tanyakan, silakan Anda bahas di grup kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.